Halo semuanya, kembali lagi ke pembahasan soal-soal persiapan OSK. Buat video kali ini kita akan ngebahas topiknya tentang usaha dan energi. Nah, buat topik ini ada mungkin beberapa materi yang harus kalian pelajarin lebih dulu ya sebelum kalian masuk ke soal-soalnya. Pertama, kalian harus sudah ngerti vektor dan operasi-operasinya ya, termasuk dot product, cross product, penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya ya. Yang kedua, teman-teman harus udah ngerti tentang hukum Newton. Dan yang ketiga, teman-teman harus udah tahu dasar-dasar dari mungkin tipe-tipe energi kali ya. Dari energi potensial tuh ada apa aja, energi kinetik tuh seperti apa hitungnya, kemudian energi mekanik kayak gitu ya. Jadi harus sudah ngerti tipe-tipe energi. Nah, karena di sini mungkin saya akan kasih sedikit summary ya, konsep atau persamaan yang nanti kalian harus sudah pahami di soal-soal usaha energi ya. Pertama, kalian harus tahu energi mekanik gitu ya. Energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik ya. Jadi ini total energi yang dimiliki oleh suatu benda. Kemudian usaha dari suatu gaya ya, ini saya tuliskan secara general teman-teman dalam bentuk integral karena ada dua kasus ya, gayanya itu bisa jadi konstan. Kalau gayanya konstan maka ya udah gampang gitu ya. Maka usahanya tinggal F-nya bisa keluar dari integral, maka tinggal F dot ds diintegral jadi S. Yang mana ini adalah persamaan yang teman-teman kenal gitu ya. Usaha gaya dot perpindahan. Jadi S-nya ini perpindahannya, jangan salah. Kemudian gimana kalau gayanya tidak konstan? Nah, kalau F-nya tidak konstan ya berarti teman-teman harus integralkan gitu ya. Maka kita menggunakan integral dari f dot ds seperti itu. Next adalah teorema usaha energi kinetik ya, dimana ini adalah hubungan dari usaha total dengan perubahan energi kinetik. Jadi usaha total pada suatu benda itu akan sama dengan perubahan energi kinetiknya. Usaha total itu terdiri dari apa aja? Nah, ini nanti kita bagi jadi dua ya teman-teman. Gaya itu kan ada dua ya, ada yang konservatif, ada yang non konservatif. Ya, jadi nanti usahanya ini, usaha total itu adalah usaha dari gaya yang non konservatif. Non konservatif itu yang dapat mengubah energi mekanik ditambah dengan usaha dari gaya-gaya yang konservatif. Ya, konservatif itu dia tidak mengubah energi mekanik seperti gaya gravitasi. Nah, untuk jenis gaya konservatif dan non konservatif, teman-teman harus udah ngerti ya. Kemudian lanjutnya adalah teorema usaha energi potensial ya. Jadi untuk gaya-gaya yang konservatif seperti gaya gravitasi, kemudian gaya listrik kayak gitu ya, gaya pegas, usahanya itu akan sama dengan minus dari perubahan energi potensialnya ya. Nah, itu teorema yang kedua. Kemudian teorema yang ketiga adalah usaha energi mekanik ya. Jadi ini adalah hubungan dari usaha dengan energi mekanik. Yang dihubungkan apa? Ini adalah usaha dari gaya non konservatif. Jadi saya katakan tadi ya, gaya non konservatif itu adalah gaya yang dapat mengubah energi mekanik. Contohnya gaya gesek atau gaya dari mesin seperti ya. Nah, gaya non konservatif usahanya itu sama dengan perubahan energi mekanik dari sistem tersebut gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah teorema dari usaha energi mekanik juga, atau ya ini teman-teman sering kenal dengan kekekalan energi mekanik ya. Mungkin saya tulis saja ini kekekalan energi mekanik. Nah, ini terjadi kalau di sistem kalian usaha dari gaya non konservatifnya itu sama dengan 0. Maka apa yang terjadi? Tidak ada perubahan energi mekanik ya. Apa yang terjadi berarti? Energi mekanik akhir akan sama dengan energi mekanik awal. Nah, ini adalah persamaan-persamaan atau konsep yang harus kalian ngerti terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal-soal. Oke, langsung saja kita coba soal yang pertama ya. Di sini ada AB yang merupakan sebuah kawat yang masanya dapat diabaikan dan panjangnya adalah 2L. Kawat dapat berotasi secara vertikal dengan bebas terhadap titik A. Nah, jadi ini adalah porosnya. Dua benda titik bermasa M kecil diletakkan di titik B dan titik C ya. Di sini saya lupa menambahkan ya. Ini di sini tuh panjangnya L, ini juga L. Jadi panjang AB dan BC itu sama gitu ya.
Nah, sistem ini kita lepaskan dari posisi horizontal seperti ini, kemudian kan nanti dia akan bergerak ke sini ya. Kemudian kita diminta untuk menentukan tegangan pada kawat pada saat kawatnya berada di posisi vertikal seperti ini. Nah, oke ya. Di soal ini kita akan menggunakan yang pertama kekekalan energi mekanik gitu ya, karena di sini tidak ada usaha oleh gaya non konservatif gitu. Kemudian yang kedua adalah teori dari gerak melingkar gitu ya, dinamika gerak melingkar yang ada di video sebelumnya. Oke, langsung aja di sini kita kan mau cari tegangan. Berarti kita coba cek ya gaya apa aja sih yang ada di sistem ini pada posisi vertikal ini gitu. Pertama, pada B ya, pada B ini ada pertama dia punya gaya berat mg. Kedua, di sini dia kan ada tali di bawahnya. Jadi ini ada yang menarik dia ke bawah. Kita namakan tegangannya adalah TBC ya, antara B dan C. Nah, berarti di sini ada gaya yang ke atas ya. Karena tali yang ada di atasnya kita namakan tegangannya adalah TAB. Oke, kemudian untuk si C sendiri, nah untuk si C itu pertama dia punya gaya berat mg juga. Nah, tegangannya hanya ada satu nih si TBC gitu ya ke atas. Di sini gambar panjang panahnya not to scale teman-teman ya, karena agak susah karena tidak ada penggaris gitu. Jadi diabaikan saja ya perbedaan panjangnya. Kemudian mungkin langsung saja kita coba masukkan ke hukum Newtonnya. Nah, kita cek nih pada benda B gitu ya di arah vertikal. Menurut kalian total gayanya 0 enggak? Atau sama dengan MA nih? Nah, jawabannya di sini adalah sama dengan MA. Kenapa teman-teman? Di sini tuh B kan seperti ini kan dia bergerak melingkar seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi dia itu memiliki yang namanya percepatan sentripetal. Jadi pada waktu di sini, nah di sini ada percepatan sentripetal dari B ke atas. Terus sebetulnya di sini dia juga punya yang namanya kecepatan tangensial gitu ya, VB. Gitu ya. Nah, jadi di sini total gayanya itu adalah sama dengan M kali percepatan sentripetal dari si B. Sehingga kalau kita masukkan TAB min MG min TBC sama dengan M dikali omega kuadrat R. Saya gunakan omega dulu ya. Omega itu adalah kecepatan sudut ya dari sistem ini. Nah, ini punya kecepatan sudut, let's say namanya omega. Jadi omega kuadrat R. Nah, R-nya apa? R-nya itu adalah jari-jari lintasan melingkarnya si B. Berarti yang mana? Berarti ini gitu ya. Ini L. Jadi di sini omega kuadrat L. Oke ya, jadi kita punya TAB min TBC itu sama dengan M omega kuadrat L plus MG. Kita save dulu karena di sini kita belum bisa solve gitu ya. Kita butuh persamaan yang lain. Sekarang kita coba cek pada si C. Sama, C juga bergerak melingkar ya. Jadi ini sama dengan M dikali percepatan sentripetalnya. Gayanya ada dua, ada TBC sama MG. Ya, sama dengan M omega kuadrat R. Nah, jari-jari lintasan melingkarnya si C yang mana? Nah, lintasan melingkarnya kan ini, berarti jari-jarinya adalah yang ini, yaitu 2L. Jadi ini omega kuadrat 2L gitu ya. Sehingga TBC itu adalah sama dengan MG plus M omega kuadrat 2L. Dimana ternyata di sini juga belum bisa kita solve ya. Kita belum tahu omeganya berapa. Nah, oleh karena itu kita akan membutuhkan persamaan lain gitu ya. Melalui apa? Salah satunya adalah melalui energi ya, kekekalan energi mekanik. Nah, di sini kita akan ambil dua posisi. Posisi awalnya adalah ini posisi awal, dan posisi akhirnya adalah ketika vertikal. Untuk energi potensial gravitasinya kita janjian dulu ya untuk ketinggian nolnya ada di mana. Nah, ini sebetulnya pemilihannya terserah ya, tapi saya akan pilih mungkin supaya intuisinya lebih mudah, ketinggian nolnya saya ambil di sini ya, di bagian C yang paling rendah di situ. Nah, sehingga pada kondisi awal B dan C itu punya ketinggian 2L. Artinya dia punya energi potensial sebesar mg 2L ya masing-masing untuk B dan C. Oke, kita bisa tuliskan berarti untuk energi mekanik inisialnya ya ada mg 2L plus mg 2L. Nah, mereka kan dilepaskan ya. Nih, dilepaskan artinya tidak punya kecepatan awal. Berarti energi kinetik mula-mula adalah sama dengan 0. Berarti energi mekaniknya ya sudah cukup energi potensial gravitasi aja. Ya, EK-nya sama dengan 0.
Bagaimana dengan kondisi final? Nah, di kondisi final ketika vertikal gitu ya, C-nya ada di ketinggian 0, jadi dia tidak punya energi potensial gravitasi, tapi B ini masih punya ketinggian ya, hati-hati, yaitu sebesar L. Jadi di situ ada energi potensial mgl. Sekarang mereka bergerak nih, jadi mereka punya kecepatan, artinya punya energi kinetik ya. Untuk B berarti setengah mvb kuadrat, untuk C berarti setengah mvc kuadrat. Dengan VB dan VC itu adalah kecepatan tangensial dari masing-masing ya teman-teman ya. Ya, jadi mereka punya kecepatan tangensial, kecepatan linearnya. Yang mana seperti yang kalian tahu bahwa di gerak melingkar, kecepatan tangensial itu adalah sama dengan kecepatan sudut dikali dengan jari-jari lintasan. Oke, berarti untuk kedua persamaan energi mekanik ini bisa kita samakan ya. M final berarti ini ditambahkan kan jadi 4 ya. 4 mgl akan sama dengan mgl ditambah setengah m. Nah, ini kita masukkan V tangensial itu adalah omega R, berarti ini adalah omega, R-nya si B tadi adalah L. Jangan lupa di kuadrat, ini juga VC berarti omega kali R-nya si C yaitu 2L kuadrat ya. Maka kita punya 3 mgl ya, ini pindah ke kiri, sama dengan setengah M-nya saya keluarkan. Ini berarti jadi omega kuadrat L kuadrat plus 4 omega kuadrat L kuadrat. Berarti 5 ya. Berarti 3 mgl sama dengan setengah M kali 5 omega kuadrat L kuadrat. Nah, seperti yang kalian lihat di kedua ruas ada M dan L. Maka kita bagi kedua ruas dengan M dan L. Jadi tersisa seperti ini persamaannya. Of course, di sini kita temukan omega kuadratnya, yaitu adalah 6/5 G per L ya. 6/5 G per L. Nah, karena kita sudah dapat omega, maka kita bisa substitusikan nih ke dalam si TBC dan TAB. Ya, maka persamaan 2 kita dapat TBC-nya nih, TBC dulu nih ya. Mg tambah M omega kuadrat 2L. Mg tambah M omega kuadratnya masuk. Oke ya, omega kuadrat 2L. Maka kita punya coret-coret gitu ya. Ini berarti jadi 12/5 tambah 1. Jadi 17/5 mg. Nah, ini adalah TBC. Kita dapat TBC ya kan, berarti kita dapat TAB. Gitu ya. TAB itu dari persamaan 1. Persamaan 1 dapat TAB-nya adalah sama dengan, kita lihat kembali, TAB berarti adalah TBC ditambah M omega kuadrat L ditambah mg. Nah, berarti TBC-nya kita masukin dulu 17/5 mg, dan tadi tambah mg ya, ditambah M omega kuadrat L. M omega kuadrat L. L tercoret ya, berarti ini ada 17/5 tambah 1 tambah 6/5. Jadi 28/5 mg. Oke ya, kita dapatkan tegangan pada tali bagian AB dan BC ketika kawatnya adalah vertikal. Soal kedua adalah dari buku Halliday Resnick Walker ya. Jadi ini buku Fundamental Physics, ini bagus untuk pemahaman dasar-dasar fisika. Kalau teman-teman bisa nguasain buku itu, saya yakin OSK bisa lolos gitu ya. Oke, kita coba bahas. Balok M berada di atas bidang miring licin, berarti tidak ada gegesek ya. Dengan kemiringan θ yang terhubung ke pegas melalui tali ringan. Pegas memiliki konstanta K. Balok dilepaskan dari keadaan diam. Oke, berarti untuk energi kinetik awal adalah sama dengan 0. Kemudian ketika pegas tidak tertekan atau tertarik, berarti energi potensial pegas inisialnya juga sama dengan 0. Tentukan laju balok ketika turun sebesar X dan jarak tempuh balok dari titik awal hingga titik akhirnya berhenti. Ini saya translate-nya kurang lengkap ya, maksud saya turun sebesar X ini adalah
segini ya maksudnya ya. Ya sejajar dengan kemiringan bidang miringnya gitu. Oke, kita bahas. Pertama, di sini kalian notice bahwa tidak ada gaya gesek, nggak ada juga gaya dari mesin atau gaya dorongan orang dari luar gitu ya. Maka di sini usaha dari gaya non konservatifnya adalah sama dengan 0. Artinya kalian dapat menggunakan kekekalan energi mekanik ya. Nah, jadi untuk mencari tadi ya laju balok di setelah dia turun sejauh X itu tinggal kita gunakan aja gitu ya. Energi mekanik awalnya seperti apa, energi mekanik akhirnya seperti apa. Untuk itu saya akan memilih gitu ya ketinggian awalnya di sini gitu ya. Jadi ketinggian awalnya ada di posisi awal, ketinggian 0 gitu. Sehingga energi potensial gravitasi inisialnya itu adalah sama dengan 0. Dengan begitu, kalau kita tulis energi mekanik inisialnya ya akan terdiri dari energi potensial ya, baik pegas maupun energi potensial gravitasi ditambah energi kinetik. Karena semuanya 0, maka energi mekanik awalnya adalah sama dengan 0. Nah, oke, sekarang kita identify setelah dia turun sejauh X, apa yang terjadi? Berarti ketinggiannya turun sejauh berapa? Sejauh ini. Kalau ini theta, berarti ini perubahan ketinggiannya adalah X sinus theta. Jadi dia turun ya. Artinya apa? Energi potensial gravitasinya berkurang. Jadi di sini instead of mgx sin theta, tapi di sini minus mgx sin theta. Karena apa? Ketinggian y0-nya itu udah kalian pilih di sini. Jadi kalau di bawahnya itu ya berarti minus gitu ya. Kemudian energi potensial pegas ya. Ini bayangin kalau baloknya udah turun ke sini sejauh X, berarti kan ini pegasnya udah molor sejauh X juga ya. Anggaplah ini nggak sampai kepentok ya sama si katrolnya gitu. Artinya di sini dia akan memiliki energi potensial pegas setengah kx kuadrat. Ya, energi kinetiknya seperti apa? Setengah mv kuadrat. Ini adalah energi mekanik finalnya, dan ini berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik tadi harus sama dengan yang inisial, sama dengan 0 ya. Dengan begitu, karena kita tadi mau carinya adalah laju ya, berarti saya pindah ruas jadi setengah mv kuadrat sama dengan mgx sin theta min setengah kx kuadrat. Kita kali kedua ruas dengan 2, kemudian dibagi massa ya. Jadi saya dapat v kuadrat adalah sama dengan 2gx sin theta min k per m x kuadrat. Nah, ini adalah nilai dari v kuadratnya. Berarti kalau mau cari v tinggal kita akarkan ya. Nah, jadi ini masih dalam bentuk variabel, belum ada angkanya, jadi biarin aja seperti ini. Atau akarnya ditulis dalam bentuk pangkat setengah juga boleh ya. Next, bagaimana dengan jarak tempuh balok dari titik awal hingga akhirnya dia berhenti sesaat? Oh, berarti adalah dia harus bergerak sejauh berapa gitu ya. X-nya ini harus berapa hingga akhirnya dia berhenti lagi. Berarti pada kondisi itu X-nya harus berapa agar V-nya kembali sama dengan 0. Dengan X-nya tidak sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 mah ya sama kayak tadi dong posisi awalnya gitu. Nah, kita tinggal masukin aja tuh ke persamaan. Berarti di sini kan V kuadratnya sama dengan 0 ya. Artinya apa? Berarti 2gx sin theta haruslah sama dengan k per m x kuadrat. Ya enggak? Supaya dapat V-nya sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita dapat bagi kedua ruas dengan x, maka dapat 2g sin theta sama dengan k per mx. Berarti x-nya adalah sama dengan m per k 2g sin theta. Lanjut ke soal nomor 3. Ini adalah soal USK 2003. Meskipun soal lama, nggak apa-apa ya. Ini adalah untuk membantu teman-teman memperkuat fondasi pemahaman kalian tentang usaha energi ya. Oke, sebuah benda bergerak sepanjang garis AD. Bagian AB dan BC kasar, sedangkan bagian CD ini adalah licin ya. Kemudian koefisien gesek antara AB di bagian AB itu adalah mu dan di bagian BC 1,2 mu ya.
Sedangkan CD licin, perbandingan panjang lintasan AB, BC, CD dikasih tahu. Jika panjang BC adalah L, kemudian saat menumbuk pegas, benda menekan pegas maksimum ya. Maksimum artinya ini dia udah menumbuk pegas. Dia mencet pegasnya sampai pada akhirnya berhenti. Nah, jadi di sini kecepatannya 0 gitu ya. Nah, ini dia sudah menekan sejauh L/10 dan nggak bisa lebih jauh lagi gitu ya. L/10. Berapakah kecepatan awal benda? Oke, let's say kecepatan awalnya V0. Massa benda M dan konstanta pegas K. Oke, ini buat memahamin gimana cara ngerjainnya, kalian harus paham ceritanya. Dia bergerak dari A, berarti dari kecepatan awal tertentu punya energi kinetik. Kemudian AB itu kasar. Karena kasar, maka di sini usaha oleh gaya non konservatifnya tidaklah 0. Ya, karena ada gaya gesek ya. Jadi ada usaha oleh gaya gesek, tidak 0. Artinya apa? Ada perubahan energi mekanik ya. Kenapa? Karena energi kinetiknya pasti berkurang kan karena ada gaya gesek kan gitu. Sedangkan energi potensialnya tidak berubah gitu karena dia berada di lintasan yang datar. Nah, jadi di sini pasti kecepatannya sudah lebih kecil daripada V0. BC juga kasar, berarti di sini berkurang lagi gitu ya. Nih, kecepatannya jadi let's say VC gitu. Pada akhirnya dia kemudian menumbuk si pegasnya, terjadilah pemendekan pegas gitu ya. Jadi di sini pada akhirnya akan ada kompresi pegas dan pegasnya memiliki energi potensial pegas gitu ya. Oke. Di sini kita akan hitung terlebih dahulu usaha yang dilakukan oleh gaya gesek dari AB ke BC juga ya. Oke, usaha gaya gesek dari AB. Oke ya. Gaya geseknya itu kan arahnya seperti ini. Oke ya. FAB, sedangkan perpindahannya itu adalah ke kanan. Ya, ingat usaha itu adalah dot product F dot S ya. Artinya kalau arahnya berlawanan maka di sini tandanya minus. Ingat aturan dot product ya. Oke, kita cek. Kita punya berarti gaya geseknya adalah mu dikali dengan gaya normal. Gaya normalnya apa? Nah, ini kan ada mg, ada gaya normal. Berarti gaya normalnya adalah sama dengan mg ya. Ini cepat aja ya, kalau kalian belum ngerti kenapa gaya normalnya sama dengan mg, harus lihat video yang terkait dengan hukum Newton, oke? Kemudian AB, panjang AB ini apa? Kita bisa pakai perbandingan. AB banding BC, nah saya bikin dalam bentuk seperti ini ya, adalah 3:5. Sedangkan BC-nya itu adalah L. Berarti panjang AB adalah sama dengan 3/5 L. Nah, ini masukin 3/5 L, maka ini jadi min 3/5 mu mgl. Oke. Usaha oleh gaya gesek dari B ke C. Nah, caranya sama, tapi kita pakai gaya gesek di antara B dan C. Jadi ini pakainya 1,2 mu ya. 1,2 mu mg, ini gaya normalnya, dikali panjang BC L ya. 1,2 itu kan sama dengan 12/10 atau 6/5 ya. Jadi saya tulisnya 6/5 mu mgl. Oke, nah di sini kita akan gunakan teorema usaha dan energi mekanik, di mana usaha oleh gaya non konservatif akan sama dengan perubahan energi mekanik. Ini boleh kalian dari A ke B dulu, terus B ke C, prosesnya seperti itu boleh. Kalau mau langsung dari A ke C itu juga boleh ya. Jadi ini dari A ke C saja ya, saya langsung ya. Berarti usaha dari non konservatifnya ada 2, dari AB dan gaya gesek yang BC. Ini akan memberikan perubahan energi mekanik dari A ke C. Jadi EMC dikurang EMA. Maka kita punya di sini ada berapa tadi? Min 3/5 mu mgl min 6/5 mu mgl. Kemudian energi mekanik di C itu kan ada energi kinetik
setengah mvc kuadrat, atau saya tulis aja EK ya, energi kinetik di C. Energi potensialnya bagaimana? Misalkan kita janjian gitu ya, sepanjang lantai itu ketinggiannya 0, berarti energi potensialnya adalah sama dengan 0. Begitu juga untuk yang di A. Jadi A cuman punya energi kinetik EKA ya. Ini mau dibuka jadi setengah mv0 kuadrat boleh. Oke ya, berarti kalau kita mau mencari si V0 gitu ya, kita butuh EK di C. Ini saya tulis dulu ya seperti ini ya. Kuadrat sama dengan EKC ditambah 3 tambah 6, 9 ya, 9/5 mu mgl. Artinya kita harus temukan EKC-nya dulu. Ini kita simpan sebagai persamaan 1. EKC dapat dari mana? Nah, tuh dari prosesnya C ke tempat berhentinya ini. Let's say ini adalah titik E. Nah, di titik E dia stop, berarti energi kinetik 0. Tapi dia ada energi potensial pegas. Dari C ke E itu tidak ada gesekan. Artinya energi mekaniknya kekal. Jadi EM dari C sama dengan EM E ya, karena licin di bagian situ CE. EM di C tadi adalah EKC. EM di E tadi ya seperti yang kita bilang, energi potensial gravitasi 0, energi kinetik 0, tapi dia punya energi potensial pegas setengah kx kuadrat, di mana tadi pegasnya tertekan sejauh L/10. Jadi EKC-nya adalah sama dengan setengah KL kuadrat per 100. Ini EKC. Kita substitusikan ke dalam persamaan 1. Maka kita dapat setengah mv0 kuadrat sama dengan setengah KL kuadrat per 100 plus 9/5 mu mgl. Kita kali kedua ruas dengan 200 mungkin ya, biar pecahannya hilang. 200 berarti ini jadi 100 mv0 kuadrat sama dengan KL kuadrat tambah 200 bagi 5, 40 ya, 40 kali 9, 360 mu mgl. Oke, berarti V0 adalah sama dengan 1/10 akar 1/m, atau langsung aja ya, K/m L kuadrat plus 360 per M. Berarti ini M-nya habis ya, tinggal mu GL. Nah, ini adalah nilai dari V0-nya. Oke, sampai sini semoga bisa dimengerti ya, ini untuk cara mencari V0-nya. Oke, soal berikutnya nomor 4 ya, ini juga dari buku Halliday Resnick Walker ya. Balok bermasa 1,5 kg, let's say kita simbolkan dengan M. Awalnya diam, berarti kecepatan awalnya adalah 0, otomatis energi kinetik awal juga 0. Di atas permukaan horizontal licin, berarti tidak ada gaya gesek. Balok ditarik oleh gaya F ya, 2,5 min x kuadrat I/pi Newton. Yang mana nih berarti gayanya tidak konstan ya, dia bergantung sama posisi. Dimana posisi awal dari balok adalah di X sama dengan 0. Tentukan energi kinetik balok pada saat ia di X sama dengan 2 dan berapakah energi kinetik maksimum balok tersebut di antara posisi 0 sampai 2 meter tadi. Nah, karena kita ketahui, kita akan tahu bahwa usaha tadi untuk gaya yang tidak konstan itu adalah integral dari F dot ds ya tadi ya, tapi karena di sini dalam X perpindahannya jadi saya pakai simbolnya dx kita. Nah, berarti kita bisa pakai usaha terus kita hubungkan dengan energi kinetik, karena kita tahu usaha total pada suatu sistem adalah sama dengan perubahan energi kinetiknya gitu. Nah, di sini kan gaya yang memberikan usaha nih ya, kalau kita gambarkan kan seperti ini. Ya, di sini ada gaya apa aja sih? Ada mg, gaya berat, ada gaya normal, terus ada si gaya F tadi itu kan.
dengan ini adalah arah X gitu. Nah, di sini MG dan G normal itu tidak memberikan usaha, teman-teman. Kenapa? Karena dia tegak lurus sama perpindahannya. Ini kan berpindahnya ke sana, gitu ya. Perpindahnya ke sana. Usahanya, usaha total ini berarti hanya berasal dari si F aja, ya. Jadi usaha total ini akan sama dengan usahanya si F. Oke ya, berarti kita dapat menggunakan integral si F tadi dx dari 0 sampai 2 berarti ya. Sampai 2 sama dengan perubahan energi kinetiknya, berarti energi kinetik pada saat X sama dengan 2 dikurang energi kinetik awalnya ketika X sama dengan 0 gitu ya. Nah dari sini kita bisa nih integral dari 2,5 min X kuadrat gitu kan, I topi dot produk dengan dx ya, dx nya itu kan di arah X juga ya, perubahan X nya kan, jadi ini I topi juga dari 0 sampai 2 ya, sama dengan, sebentar kita geser dikit supaya rapi ini ya, energi kinetik ya pada X sama dengan 2 dikurang energi kinetik awalnya adalah sama dengan 0. Jika kita integral dot produk ya, I dot I itu kan sama dengan 1, berarti tinggal langsung kita integralin aja ya. 2,5 jadi 2,5x, x kuadrat jadi x pangkat 3 per 3 dari 0 sampai 2 itu ya, sama dengan energi kinetik di X sama dengan 2. Oke, maka kita dapat berapa nih? 5 min 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 per 3 min 0 berarti ya, 0 sama dengan EK di X sama dengan 2. Jadi kita dapat EK di X sama dengan 2 adalah sama dengan 7 per 3 ya. 7 per 3 Joule. Lalu ditanyakan energi kinetik maksimum balok di antara posisi 0 sampai 2 ya. Oh, berarti tadi harusnya integralnya kita bikin dalam bentuk ini aja ya. Dalam bentuk variabel X gitu ya. Kalau misalkan tadi kita ganti batas atasnya itu bukan 2 tapi di X gitu ya, X tertentu yang kita mau cari, berarti kan nanti berubah ya integral dari f dot dx nya. Caranya sama ya teman-teman, cuman ganti batas saja, berarti nanti hasilnya adalah 2,5x min x pangkat 3 per 3 gitu ya. Ini sama dengan EK di X tertentu. Nah dari sini kita tinggal cek aja gitu ya, untuk mencari EK maksimum itu kan suatu fungsi itu kan akan maksimum atau minimum gitu ya ketika turunan pertamanya itu sama dengan 0 ya. Jika D turunkan terhadap X ya, karena ditanyanya adalah di X berapa EK nya maksimum gitu. EK sama dengan 0, jadi turunan pertamanya itu akan sama dengan 0 gitu ya. Nah tinggal kita cek aja nih turunan pertamanya gitu ya terhadap X, yang mana adalah balik lagi ke bentuk F nya ya. Jadi ini akan sama dengan, kalau kita turunkan kan jadi 2,5 gitu kan, min 3 X kuadrat per 3, jadi balik lagi ke F nya gitu teman-teman ya. Jadi dapat 2,5 min X kuadrat sama dengan 0, yang mana kita dapat X nya sama dengan plus minus akar 2,5. Tapi karena tadi dia startnya itu kan dari 0 sampai ke 2 gerakannya, berarti kita ambil solusi yang positifnya ya. Jadi akar 2,5 yang positif ya. Oke, itu cara mencari posisi di mana energi kinetiknya maksimum. Oke ya, lanjut ke soal OSK nomor tahun 2023 ya, ini untuk soal kelima. Ini soalnya sedikit modified, tapi saya harap dengan soal ini kalian bisa ngebayangin seperti apa soal aslinya gitu ya. Nggak jauh beda kok, hanya beda sedikit aja. Sebuah benda titik bermasa M 2 kg diberi gaya sebagai fungsi waktu. Nah kalau tadi kan fungsinya fungsi posisi, nah sekarang fungsinya fungsi waktu. Jadi tetap ya gayanya nggak konstan. Kecepatan awal partikel adalah V0,1, besarnya usaha yang dilakukan selama T detik pertama adalah titik-titik. Nah, jadi yang ditanya adalah usahanya, gitu ya.
dimana usaha itu adalah integral dari F dot ds. Ya, tapi di sini F-nya itu bukan fungsi S gitu ya, tapi fungsi waktu. Terus gimana dong caranya gitu. Nah, karena di sini bukan fungsi S, maka kalau kita mau lewat sini tuh agak susah ya. Terus kita harus pakai apa? Kita bisa gunakan, teman-teman ingat nggak bahwa usaha total pada suatu sistem itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, jadi nanti idenya kayak gini. Kalian cari energi kinetik finalnya gitu ya, dan energi kinetik inisialnya. Nanti kita dapat usahanya dari si gaya ini. Jadi kita anggap usaha oleh gaya lain itu adalah sama dengan 0. Usaha pada sistem ini hanya berasal dari si F gitu ya. Nah, gimana cara kita mencari energi kinetik final gitu. Ini kan basically setengah MV final kuadrat, ini setengah MV inisial kuadrat atau V0. V0-nya udah ada, artinya tinggal cari V final. Nah, kita punya V awal tapi nggak punya V akhir. Gimana dong? Tinggal kita gunakan hukum Newton ya teman-teman, di mana F sama dengan MA, hukum 2 Newton. Nah, mungkin perlu kita ingat bahwa percepatan itu adalah turunan dari fungsi kecepatan terhadap waktu, ya kan? Berarti kalau gitu kita bisa integralkan kedua ruas terhadap waktu. Jadi integral F dt akan sama dengan integral M dv gitu ya. Nah, kalau kita ambil batasnya dari T0 sampai T yang detik pertama tadi ya, setelah beberapa detik. Kemudian berarti V-nya adalah dari V0 hingga V tertentu di T tersebut ya, atau Vt gitu. Maka hasil integralnya seperti apa gitu. F-nya kita integralkan terhadap waktu, berarti menjadi 2 T kuadrat per 2 plus 4 T pangkat 4 per 4 dari 0 sampai T batasnya sama dengan M itu kan konstan, jadi boleh keluar dari integral, sehingga ini tinggal integral dv. Integral dv sama dengan V dengan batas dari V0 sampai Vt. Apabila kita substitusi, maka kita dapat T kuadrat plus T pangkat 4 akan sama dengan M Vt min V0. Berarti Vt atau V finalnya gitu ya adalah sama dengan T kuadrat plus T pangkat 4 per M ditambah V0. Kita dapat Vt, artinya kita bisa substitusikan ke dalam persamaan usaha. Berarti usahanya adalah sama dengan, untuk setengah M-nya saya keluarin aja ya, setengah M. V finalnya kita masukin, hati-hati kuadrat ya. Jadi T kuadrat T pangkat 4 per M tambah V0 kuadrat min V0 kuadrat. Nah, kita dapat usahanya ini karena udah ada angkanya jadi dimasukkan aja. Setengah kali 2 ya, jadi T kuadrat plus T pangkat 4 per 2 plus 1 kuadrat min 1. Oke ya, jadi hasilnya tinggal T kuadrat plus T pangkat 4 per 2 plus 1 kuadrat min 1. Nah, ini adalah usahanya. Oke, nah itu mungkin ya, jadi mungkin akan ditanyakan juga gitu ya, usaha oleh gaya yang bisa jadi bergantung posisi, bisa jadi bergantung waktu, dan hubungannya sama energi kinetik. Seperti itu teman-teman. Oke, next adalah soal ke-6. Ini dari buku Irodov Problems in General Physics ya, nomor 1.140. Kalau kalian pengen soal-soal yang lebih menantang, kalian bisa coba deh buka buku Irodov ini dan coba kerjain soal-soalnya. Oke ya, sebuah batang kecil A, diam, artinya energi kinetik awalnya adalah 0 gitu ya. Kemudian di atas lantai licin, artinya nggak ada gegesek. Bagian kirinya ada tali ya, terkoneksi ke dinding. Sebelah kanannya juga ada tali, kemudian tuh terhubung sama B lewat katrol. Dia bilang katrolnya adalah licin, artinya ketika di sini ada tegangan T, berarti di sini tegangannya juga T, gitu ya. Masa kedua benda ini A dan B sama, namanya M. Di bagian atas ada pegasnya yang panjang rileksnya adalah L0.
dan O-nya konstanta pegas K, 5 mg per L0. Tali sebelah kiri itu bakal diputus. Apa yang terjadi ketika diputus? A akan bergerak ke kanan dan B akan turun, gitu ya, akan mulai bergerak. Tentukanlah kecepatan batang saat ia mulai akan terangkat dari lantai. Nah, ini buat teman-teman yang udah lihat video tentang gerak melingkar ya di video sebelumnya, itu pasti udah ngerti apa yang terjadi kalau suatu benda itu dikatakan hampir terangkat dari lantai ya. Maka gaya normalnya kita ambil sama dengan 0 ya, gaya kontak antara si lantai dengan si baloknya, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita cek ya pada sistem ini ketika A-nya sudah bergeser, let's say sedikit gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ke sini itu kita namain apa ya? Delta S gitu. Nah, ini berarti si B-nya juga udah turun sejauh delta S, atau mungkin S aja ya namanya ya. Oke. Ada gaya apa aja di sini? Pertama ada gaya berat, udah gaya normal, kemudian nih gaya pegas. Let's say pegasnya itu sudah molor sejauh KX ya. Jadi gaya pegasnya itu adalah KX gitu. Nah, maka ini bisa seurekan. Oh ya, ini ada tegangan tali ya, T ke sana. Untuk KX-nya kan saya urekan. Jadi ada ini KX. Let's say misalkan di sini itu adalah theta. Saya namakan namanya theta gitu ya. Maka di sini adalah KX sin theta, ini adalah KX cos theta gitu ya. Berarti pada si B ini ada MG, ada T gitu aja. Oke ya, kalau kita lihat untuk benda si A di arah vertikal ya, itu kan tidak ada percepatan ya, jadi sama dengan 0. Maka KX sin theta itu besarnya haruslah sama dengan MG. Kayak gini kita simpan dulu. Di sini kan tidak ada gaya gesek ya teman-teman. Kemudian di sini usaha oleh gaya non konservatif lainnya itu juga nggak ada, sehingga usaha oleh gaya non konservatif di sini sama dengan 0. Artinya apa? Maka kita bisa menggunakan kekekalan energi mekanik ya. Ini saya akan berikan cara lain menggunakan kekekalan energi mekanik. Nggak harus EM akhir sama dengan EM awal, tapi bisa juga kayak gini teman-teman. Perubahan energi mekanik sama dengan perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Nah, cara hitungnya pakai ini juga boleh. Dan ini adalah sama dengan 0, yang menandakan energi mekaniknya kekal. Nah, tinggal kita cek perubahan energi potensialnya ada apa aja. Ada perubahan energi potensial gravitasi nih. Untuk si A konstan, tapi untuk B dia mengalami penurunan sejauh S. Berarti di sini energi potensialnya adalah min mgs ya. Ini karena B-nya turun. Kemudian energi potensial pegas. Awalnya kan ini relax ya. Berarti belum ada energi potensial pegas. Tapi sekarang molor, artinya ada gitu. Berarti bertambah sebesar setengah kx kuadrat. Energi kinetiknya awalnya 0, kemudian sekarang dia kan bergerak ke kanan, artinya punya kecepatan dong. Berarti di sini ada setengah mv kuadrat, dengan v itu adalah kecepatan dia pada waktu hampir terangkat tadi gitu ya teman-teman. Nah, ini sama dengan 0. Berarti kalau kita mau cari v ya, setengah mv kuadrat itu harus sama dengan mgs min setengah kx kuadrat. Nah, di sini ada dua variabel S dan X ya. Nah, kita akan cari hubungan S dan X-nya ya, pakai geometri aja sih. Trigonometri juga. Ini kan tadi ya perpindahan si balok A-nya nih, si S. Ini tadi panjangnya L0. Ini tadi theta nih. Nah, ini kan sisi miring nih. Nah, berarti kan ini adalah akar dari L0 kuadrat plus S kuadrat, dan juga ini merupakan L0 ditambah pertambahan panjang pegasnya tadi L0 plus X gitu ya. Nah, jadi karena S-nya itu kan nggak diketahui di soal, jadi kita tulisin nih S-nya dalam L0. Nah, berarti kita ketahui bahwa L0 kuadrat plus S kuadrat itu adalah sama dengan L0 plus X kuadrat. Berarti S kuadrat adalah sama dengan L0 plus X kuadrat min L0
kuadrat gitu ya. Berarti S sama dengan ini di akar. Nih, dari situ kelihatan juga bahwa sin theta itu adalah L0 per L0 tambah X. Let's say ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2 gitu ya. Maka persamaan satunya berubah menjadi K. K-nya tadi dikasih tahu ya 5 mg per L0. X-nya kita tulis aja dulu. X sin theta adalah L0 per L0 plus X sama dengan mg. Oke ya, berarti ini L0 tereliminasi ya, dibagi sama dengan 1. mg tereliminasi, berarti saya punya 5x sama dengan L0 plus X. Berarti kalau gitu 4x itu sama dengan L0. Berarti X-nya adalah L0 per 4. Oke, dari sini dapat X gitu ya. Nah, ini bisa dicari nih berarti. Oke, berarti S sama dengan akar dari L0 tambah X. Ya, seperempat. Berarti 1 tambah seperempat kan 5 per 4 ya. Berarti 5 per 4 L0 kuadrat min L0 kuadrat. Berarti akar 25 per 16 L0 kuadrat min L0 kuadrat ya, berarti adalah akar dari 25 kurang 16 ya, berarti 9 per 16 L0 kuadrat, berarti S sama dengan 3 per 4 L0. Oke ya, kita dapat nilai S nya, udah dapat nilai X nya, bisa masuk ke persamaan yang kedua. Berarti persamaan 2 menjadi setengah mv kuadrat sama dengan mg kali S nya 3 per 4 L0 min setengah, K nya tadi adalah 5 mg per L0, X nya adalah L0 per 4 dikuadratkan berarti jadi L0 kuadrat per 16 ya. Oke, dari sini kita bagi kedua rows dengan M, maka masanya tereliminasi gitu ya. Berarti dapat V kuadrat per 2 sama dengan 3 per 4 G L0 min 5 per 32 G L0 gitu ya. Berarti ini kalau kita jumlahin jadi berapa? Jadi 19 per 32 G L0 V kuadrat per 2, berarti V nya adalah akar dari 19 per 16 GL0 ya. Oke, ini adalah nilai dari V-nya. Oke, soal nomor 7 dan juga soal terakhir ya. Sebuah papan bergerak di atas lantai licin, ya ini licin, tidak ada gesekan, dengan laju konstan V. Balok bermassa M besar diletakkan perlahan di atasnya. Awalnya baloknya ini slip, kemudian perlahan dapat mencapai laju V seperti papan. Gitu ya, karena ada gesekan ya antara si balok dengan papan ya. Nah, akhirnya si baloknya itu dapat bergerak bersama pada akhirnya gitu, tapi pas awal-awal tuh masih slip. Selama selang waktu tersebut, gaya horizontal F diberikan pada papan agar lajunya terjaga konstan ya. Jadi kan ini sebetulnya ketika si baloknya ditaruh di atasnya papan gitu ya, kan ada gaya gesek nih di antara mereka. Nah, kalau kita nggak kasih gaya eksternal pada papan, maka gaya gesek ini akan menyebabkan si papannya tuh makin lambat gitu ya. Ini kan sebetulnya kalau kita gambar gaya pada papan ya, ketika si balok tadi masih slip ya, nah ini kan dia mengalami gaya gesekan ke kanan ya, karena baloknya awalnya akan tertinggal gitu, tapi lama-lama gara-gara gaya gesek itu juga gitu ya, si baloknya dapat mengikuti si papan gitu ya. Nah, ini jadi gaya gesek pada baloknya itu adalah ke kiri ya, sehingga ini menimbulkan si baloknya itu dipercepat ke kiri dan kemudian dia punya kecepatan yang sama dengan si papannya. Pada arah vertikal ya dia punya mg gitu ya, punya gaya normal. Pada bagian papan juga gitu, ada gaya normal dari si balok, juga ada gaya normal dari tanah. Oke ya. Nah, ditanyakan usaha oleh gaya F. Berarti kan
kalau kita pakai logika awal pasti mikirnya ya udah gaya F dikali sama perpindahan, tapi perpindahannya berapa kita kan nggak tahu gitu ya. Nah terus pakai apa dong? Nah di sini kita akan gunakan approach lain teman-teman. Kita akan cari dulu nih besar F besar dulu ya, besar F besarnya berapa. Kalau kita lihat total gaya pada arah horizontal di papan, kecepatannya kan konstan ya, berarti ini adalah sama dengan 0 karena tidak ada percepatan. Nah berarti si gaya F besar ini haruslah sama besar dengan si gaya gesek F kecil tadi gitu. Nah sedangkan pada si balok, ya, gaya gesek inilah yang menyebabkan kecepatan awal dari balok yang awalnya adalah 0 ya, karena dia kan diletakkan di atasnya, artinya belum punya kecepatan awal gitu. Ini dia dipercepat ke kiri gitu ya. Nah, jadi akan ada perubahan kecepatan. Jadi di sini akan sama dengan massa balok dikali percepatan. Ya, jadi F kecil sama dengan M besar dikali percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Berarti adalah V dikurang 0 dibagi, let's say waktunya adalah T ya. Selang waktu dari diletakkan hingga akhirnya tadi bergerak bersama gitu. Dari sini berarti gaya geseknya adalah MV per T, yang mana ini juga sama besar dengan gaya F besar tadi. Nah kalau kita udah punya gayanya, terus kita cari usahanya dari mana? Kita nggak pakai F kali S karena perpindahannya kita nggak tahu gitu ya. Kita bisa juga approach lainnya itu adalah menggunakan power guys, dimana power atau daya itu kan sebetulnya usaha yang dilakukan per waktu. Ini kan kalau kita buka, ini kan F kali perpindahan bagi waktu. S per T itu kan kecepatan. Jadi usaha per waktu bakal sama dengan gaya dikali kecepatannya. Ya, berarti pada papan, usaha oleh F pada papan per waktu itu bakal sama dengan gaya F tadi dikali kecepatan konstan dari si papan tadi. Jadi ini berlaku kalau V-nya konstan ya guys. Berlaku kalau V-nya konstan. Nah, dari sini kita dapat nih, oh berarti usaha F adalah sama dengan F kali V kali T, dimana F-nya tadi adalah sama dengan MV per T gitu kan. Berarti totalnya adalah sama dengan MV kuadrat. Oke, ini adalah soal terakhir. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman tentang konsep usaha energi. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Bye-bye guys.